Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Gus. Alhamdulillah baik. Oke, ini ada yang tadi pagi sholat subuh di masjid, sholat berjamaah di masjid. Kamu jam berapa, Nin? Jam 5 kurang, nggak tahu jam berapa. Oh, jam 5 kurang. Tadi yang sudah bantu orang tua ada nggak nih? Ada. Ada. Siapa? Nanda ngapain dah? Bantuin bersih di depan rumah sama ibu. Kita mulai aktivitas kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Mas Haki. Yang lain dilafalkan ya, dilafalkan. Yang mimpin Mas Haki. Silakan Mas Haki. Untuk memulai pelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Haki. Tensi di link ini ya. Sudah, kita cek ya. Cek dulu yang presensi hari ini. Oke, sudah terlihat di sini, sudah ada yang absen. Kemudian yang sudah murojaah di sini ada dan sebagainya. Terima kasih sudah presensi hari ini. Oke, kita bernyanyi dulu bersama-sama. Lagunya Halo Halo Bandung. Ada yang mau? Mas Nanda. Silakan Mas Nanda. Nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. Masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas apa? Bela negara. Oke, itu bela negara. Apa itu bela negara? Oke, bagus. Apa itu bela negara? Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan UUD. Ya, bagus Mbak Hanin. Terima kasih. Hukum. Oke. Pasal 27 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan dalam konteks NKRI. Ya, Ustazah share dulu materinya. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan ancaman terhadap NKRI. Nah, di sini belajar kaitannya dengan ancaman. Kenapa sih kita belajar kaitannya dengan perjuangan dalam mempertahankan NKRI? Kira-kira buat apa? Penting nggak di kehidupan sehari-hari kita? Penting. Penting. Kira-kira buat apa, Mas? Satu, selain kita tahu proses sejarah perjuangan, rela berkorban yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan. Peran secara aktif untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari apa? Aman, ancaman, gangguan dari dalam maupun dari luar, gitu ya. Nih, bagaimana penilaiannya? Penilaian hari ini dari sikap selama proses pembelajaran. Kemudian mengerjakan linguisisnya. Ini di pengetahuan dan di keterampilan. Nanti yang dinilai adalah hasil diskusi yang nanti dikirim di MS Team, kemudian presentasi hasil selama proses presentasi. Ini terlihat ya gambarnya? Oke, silahkan amati gambar berikut. Ini gambar apa sih? Proklamasi. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu apakah ini sudah selesai perjuangan bangsa Indonesia? Belum. Kenapa kok bilang belum, Mas? Kan kita sudah ngumumin nih proklamasi. Kenapa perjuangan kita belum berakhir? Ayo. Belanda kembali masuk di Indonesia melalui pasukan sekutu. Bagus sekali. Belanda masuk di Indonesia lagi melalui pasukan sekutu. Namanya apa pasukan sekutu itu? AFNI. Benar ya? AFNI. Ya. Jadi perjuangan bangsa kita itu belum selesai saat ketika proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno, ini belum selesai gitu ya. Ini justru menjadi apa?
apa? Awal dari sebuah perjuangan bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, dari peristiwa ini setelah ini, itu terjadi apa? Tadi Mas Nanda bilang ada sekutu yang datang. Terus akhirnya menjadikan apa? Sejarah apa setelah itu? Perjuangan fisik. Perjuangan fisik dan non-fisik atau lewat jalur diplomasi, gitu ya. Oke, ada yang ingat nggak perjuangan fisiknya itu apa aja? Sejarah perjuangan fisiknya itu? Ya, yang insiden ya. bendera. Oke, benar, Mas Haki. Apa Mas Haki? Diulang? Insiden bendera di Surabaya. Oke, bagus. Oke, yang kedua apa lagi? Yuk. Pertempuran 5 hari di Semarang. Oke, bagus. Yuk, lanjut. Apa lagi? Apa, yuk? Pertempuran 10 November di Surabaya. Iya, ayo. Yang di Ambarawa itu, pertempuran Ambarawa. Oke, pertempuran Ambarawa dan masih banyak lagi. Itu kalau secara fisik. Kalau diplomasi ada sejarah apa? Dengan perundingan. Bagus. Perundingan apa contohnya, Mas? Linggarjati. Iya, terus? Royan itu kan. Royan. Oke, ya apa? Jabundar. Oke, kita akan bagi ke dalam berapa? 4 kelompok. Kelompok 1 itu fokus pada insiden bendera di Surabaya. Kelompok 2, pertempuran 5 hari di Semarang. 3 di Surabaya. Kemudian kelompok 4, pertempuran Ambarawa. Ini. Nah, ini literasinya di sini salah satunya. Nanti dibuka YouTube ini, dibuka untuk bahan diskusi dan bisa cari di literasi lain, di internet yang lain, ya. Dari sini terus di dalam bentuk PowerPoint yang nanti akan dipresentasikan. Jadi yang dinilai nanti adalah PowerPoint dan saat presentasi. Itu yang menjadi laporannya. Laporannya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian Ustazah akan masuk di salah satu room yang ada di Zoom ini untuk melihat proses diskusi apa. Jadi silakan komunikasi di dalam kelompok itu diaktifkan. Gitu. Ada langsung masuk ke breakout room. Ustazah izin masuk di room 1 ya. Ada Mbak Alia, Irsyad, Hanin. Dengar suara Ustazah ya? Iya, dengar. Oke, silakan didiskusikan. Berarti tema anak-anak adalah apa? Bendera di Surabaya. Presentasi. Satu kelompok yang akan presentasi hari ini. Ada yang ingin berkenan menyampaikan hasil diskusinya tanpa Ustazah tunjuk? Saya Oke, tadi 2. Oke, kelompok 2 berkaitan dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Ya. Lanjut. Kronologi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan. Menurut catatan Ahmad Muslih, pertempuran 5 hari di Semarang dimulai sejak 15 hingga 20 Oktober 1945. Pada dini hari tanggal 15 Oktober, kurang lebih 2.000 orang dari Kido Butai mendatangi kota Semarang. Ternyata Kido Butai juga didampingi oleh pasukan Jepang lain di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5 atau yang kini disebut daerah Tugu Muda, pertempuran. Agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono mewakili Indonesia. Sedangkan dari Jepang hadir Letnan Kolonel Nomura,
Komandan Tentara Dai Nippon. Selain itu, ada pula perwakilan dari pihak sekutu yakni Brigadir Jenderal Battle 20 Oktober 1945. Pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 2. Oke, terima kasih Mas Nanda, Mbak Naswa, dan teman 2 yang sudah mempresentasikan. Oke, kita buka ya pertanyaan untuk kelompok 2. Silahkan. Latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Oke, Mbak Alia. Oke, silahkan Mbak Alia. Upaya pemerintah untuk mengenang peristiwa tersebut. Naswa. Oke, Mbak Naswa. Silahkan Mbak Naswa. Untuk pertanyaan pertama, latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu 1. Pelarian tawanan Jepang. Kedua, isu peracunan air minum. Setelah tewasnya Dr. Karyadi. Upaya pemerintah untuk mengenang peristiwa tersebut adalah membangun pembangunan Tugu Muda. Yuk beri aplaus buat kita semua hari ini. Oke, diskusinya silakan nanti di MS Team dikumpulkan di sini. Saja tunjukin ya. Sebentar. Kelihatan? Sudah. Kelihatan. Oke, nanti di sini di pertemuan kedua bela negara dalam konteks NKRI. Jadi semua diskusi portofolionya silakan dikumpulkan semua di sini. Untuk mengecek pemahaman kita berkaitan dengan pengetahuan. Kelihatan. Alhamdulillah sudah 17 anak yang mengerjakan di sini. Simpulkan, ada yang ingin menyimpulkan hari ini kita dapat apa? Dapat. Dan kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Yo. Nilai persatuan dan kesatuan. Oke, bagus. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting untuk mempertahankan keutuhan bangsa agar tidak tercerai-berai. Oke, gitu ya. Jadi harapannya tidak ada pertempuran karena itu akan merusak persatuan dan kesatuan. Rela berkorban. Oke, bagus, rela berkorban. Kenapa kok Mbak Hanin bilang ini menjadi ada nilai rela berkorban? Dan teraplikasi dalam bentuk perbuatan pada masa perjuangan maupun pada masa sekarang. Oke. Tanah air dari setiap warga negara. Bagus sekali. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan kita hari ini, 1, tidak hanya apa tadi? Tahu tentang Sejarah. Sejarah, bagus. Yang kedua, Nilai persatuan. Nilai-nilai. iya benar. Nilai ingatkan aktivitas minggu depan kita masuk pada peran bela negara, baik di lingkungan keluarga sampai dengan negara pada masa pandemi sekarang ini. Gimana sih yang bisa dilakukan di masa pandemi? Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Oke, saya terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak semua di pertemuan kedua kita hari ini. Semoga ilmu kita yang didapat hari ini bermanfaat dan memberi keberkahan bagi kita semua, gitu ya. Kemudian yang kedua, salam. Selalu saya sampaikan salam buat Bapak Ibu di rumah. Terima kasih banyak selalu buat Bapak Ibu dan keluarga anak-anak di rumah. Ya, salam dari Ustazah. Yang terakhir, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Untuk menutup pembelajaran, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.